Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi Mukarram SPD, guru dari SMP Islam Subhana Subah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030254202. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja kelas 7 dengan tema penelitian Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Apakah pada pagi hari ini berangkat semua? Tidak. Siapa yang nggak berangkat? Basuh. Kenapa Basuh kok nggak berangkat? Sakit. Sakit. Oke, berarti kita doakan semoga Basuh lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik. Kita belajar di sini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, maka dari itu pembelajaran sangat penting bagi kita, terutama para pelajar. Oke. Setelah itu kita lakukan ice breaking. Nah, ice breaking kali ini judulnya adalah buka tutup. Tutup buka. Tutup tutup. Nah, yang salah bisa duduk. Itu yang merasa salah. Yang benar adalah tutup buka. Kasih plus untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengulas materi yang sebelumnya kita pelajari bersama. Apa itu materinya? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, bagus, masih ingat. Kalau begitu, akan saya kasih pertanyaan sedikit terkait dengan materi tersebut. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Asmaul Husna terkait dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke. Baik, untuk tujuan pada pagi hari ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan definisi Al-Asmaul Husna terkait dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, kita dapat mendeskripsikan penerapan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita mulai pembelajaran. Nah, apa yang dinamakan dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna ialah nama-nama Allah yang baik dan agung. Selanjutnya, untuk Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna ini memiliki arti maha mengetahui. Berarti menjelaskan bahwa Allah itu maha mengetahui apa saja di dunia ini, baik yang tersembunyi maupun yang dapat dilihat atau tidak tersembunyi. Nah,
Dari situ kita dapat menerapkan perilaku-perilaku sesuai dengan Asmaul Husna Al-Alim. Oke. Al-Alim itu maha mengetahui. Lah, kita bagaimana menerapkannya? Yang pertama, selalu berusaha untuk semangat belajar. Nah, semangat belajar kita akan menumbuhkan pengetahuan pada diri kita. Oke. Menumbuhkan, terus meningkatkan. Selanjutnya yang kedua adalah rajin belajar ilmu pengetahuan. Nah, dengan kita rajin belajar, maka pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki akan semakin meningkat, semakin luas. Selanjutnya, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Kita dalam bertindak, melakukan apapun, harus sesuai ilmu yang kita miliki. Jangan memakai sepenaknya sendiri. Oke, tiga tuara apa ini? Nah, selanjutnya percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah SWT dan memanfaatkannya dalam hal kebaikan. Itu dia dari penerapan sifat Allah Al-Alim. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu tentang Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Jawab yang keras. Maha teliti. Oke. Apa kita sudah menerapkan seperti itu? Ketelitian ataupun kewaspadaan? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Nah, dalam menerapkan sifat ini, sifat Al-Khabir ini, kita yang pertama bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Bersikap cermat itu adalah meneliti ataupun mengklasifikasi satu persatu hal-hal apa saja yang kita temui. Jadi semuanya itu tidak serta-merta kita terima semuanya, enggak. Tapi kita teliti dulu apa itu sesuatu tidak, baru kita terapkan. Nah, selanjutnya yang kedua menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh berbuat semena-mena, karena dampaknya sangat besar sekali, baik itu bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oke, lanjut. Asmaul Husna selanjutnya yaitu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Maha mendengar. Nah, dari Asmaul Husna ini bahwa Allah mendengar apapun yang ada di dunia maupun dimanapun itu Allah maha mendengar. Baik itu kita melewat hati, berbisik-bisik, ataupun diucapkan secara lisan, itu Allah maha mengetahui. Nah, dalam penerapannya yang pertama kita peduli dengan orang lain. Dalam artian kita menerima apapun omongan-omongan orang lain ataupun curhatan-curhatan orang lain kita terima, kita simak dengan sebaik-baiknya, menjadi pendengar yang baik, peka terhadap informasi. Itu adalah salah satu contoh dari sifat Allah As-Sami'. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat Allah Al-Basir. Apa itu sifat Allah Al-Basir? Artinya adalah maha melihat. Nah, hampir sama dengan yang pertama, tapi ini beda. Lebih kepada kita memandang sesuatu yang baik yang sebelumnya maupun setelahnya. Jadi kalau kita menerapkan sifat ini, maka kita akan bersikap cermat dalam bertindak. Cermat. Yang kedua, semangat dalam meraih masa depan. Karena kita memandang masa depan kita itu baik dan juga apa yang kita lakukan sekarang itu memotivasi kita untuk kebaikan di masa depan, maka kita harus menerapkan sifat Al-Basir. Selanjutnya, Pak Guru akan mengasih tugas untuk kalian. Coba lihat pada PowerPoint di depan. Soal bergambar. Ada gambar A dan gambar B. Apa yang kalian lihat pada gambar A? Coba, gambar A menerangkan tentang orang yang sedang menebar hoax, atau mengirim berita-berita yang tidak benar lewat laptop maupun HP, intinya di media sosial, lewat internet. Nah, kemudian apa yang kalian lihat pada gambar yang kedua, gambar B? Nah, orang yang ketiduran saat belajar. Dari sini
apakah kalian lihat di situ perbuatan baik atau buruk? Nah, jelas ini perbuatan yang buruk semua ya, perbuatan negatif. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kalian akan membahas terkait dengan salah satu dari gambar ini. Oke, nanti bisa dipilih sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Jadi kalian tidak mengerjakan semuanya, namun pilih salah satu gambar yang diinginkan. Kemudian dituliskan pada lembar LKPD yang nanti akan saya siapkan. Nah, sekarang bisa kalian cermati dulu, baik itu instruksinya maupun gambarnya. Nah, kalian pecahkan masalah tersebut lewat pemahaman kalian terhadap Asmaul Husna yang dipelajari. Bisa langsung dikerjakan. Untuk kelompok nanti saya akan bagi sesuai nomor urut aja loh. Jadi yang di sini bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang Vita kelompok 4. Oke. Baik semuanya, apakah sudah selesai semua mengerjakan? Bagus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 3 dulu aja. Oke. Silakan bagi yang maju presentasi langsung 2 anak. Mari kita semua semak teman kita yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan menjawab gambar B. Gambar orang yang ketiduran saat belajar. Menurut kami, Asmaul Husna yang sesuai dengan permasalahan tersebut ialah dengan menerapkan sifat Al-Basir, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar bisa lebih menghargai ilmu pengetahuan, serta lebih semangat menatap masa depan. Oke, sudah? Sudah. Baik, sekarang adalah sesi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Tunjuk jari. Oke, bagus. Kelompok 1, silakan ditanyakan. Mengapa tidak menerapkan Asmaul Husna al-Alim saja? Sesuai dengan diskusi kami, sifat Al-Basir lebih sesuai dengan masalah tersebut, dikarenakan berkaitan dengan introspeksi diri sendiri agar kedepannya lebih maju dengan memikirkan masa depan, masa akan mengubah sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa diterima? Kelompok 1? Bisa, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, sudah. Oke, baik, bisa kembali ke tempat, kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 1, bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab gambar yang A, Oke, gambar A, silakan. yaitu orang yang menyebarkan hoaks lewat internet. Jika dikaitkan dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling sesuai untuk masalah ini adalah Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya maha waspada atau teliti. Jadi, kita harus berhati-hati dan waspada terlebih dahulu ketika menerima informasi dari siapapun. Oke, sudah? Sudah. Baik, sekarang dibuka sesi pertanyaan. Bagi yang mau nanya, silakan tunjuk jari. Oke, bagus. Kelompok 1, silakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku yang menunjukkan sifat Al-Kabir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selalu teliti dalam bertindak, hati-hati dalam berbicara, memelihara diri sendiri dengan menyadari kelemahan dan hawa nafsu, serta menjaga keikhlasan ibadah karena Allah mengetahui segalanya. Sudah jelas kelompok 1? Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi adalah kelompok 2. Bisa maju ke depan. Saya akan menjawab gambar A. Gambar A menggambarkan seseorang yang menebar hoaks di media sosial. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan permasalahan, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati ketika menerima informasi dari siapapun tanpa ada kejelasan. Jika dikaitkan dengan Asmaul Husna Allah, maka yang paling sesuai adalah Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya maha teliti. Jadi, kita harus meneliti terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sebelum meng-share kepada orang lain. Oke, baik. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Oke, kelompok 4, silakan. Kita memiliki suatu informasi apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu mulai dari isi berita tersebut, waktu dan tanggal, lalu dari sumbernya, kemudian kita kaitkan dengan informasi yang ada. Dari situlah kita tahu berita itu benar atau tidak. Bagaimana tanggapannya? Sah?
Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 3. Apa saja yang harus kita teliti? Semua informasi yang kita dapatkan, baik itu langsung maupun tidak secara langsung, seperti situs jejaring sosial, televisi, koran, dan lain-lain. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Yang belum, kelompok 4. Bisa dipresentasikan, silakan. Seseorang yang lagi tidur pada saat belajar di rumah, menurut kami Asmaul Husna yang sesuai dengan permasalahan itu, jangan menerapkan keteladanan sifat al-alim. Dengan begitu, maka sebagai seorang pelajar jangan malas-malasan, apalagi sampai ketiduran saat belajar. Hal seperti itu akan berdampak negatif pada hasil belajar nantinya. Ada pertanyaan? Oke, silakan kelompok 2. Apakah dengan menerapkan sifat al-alim kita akan menjadi generasi yang sukses di masa depan? Ya, benar sekali. Karena semakin banyaknya pengetahuan yang kita miliki, maka akan semakin mudah bagi kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan balik tempat. Oke. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita semua mengerjakan apa yang sudah Pak Guru berikan terkait dengan mendiskusi soal bergambar di depan, saatnya kita adalah menyimpulkan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pada pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab kesimpulannya? Oke, Arya silakan dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwa dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, kita bisa mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, serta mengingatkan kita untuk meneladani sifat-sifat Allah yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dapat membentuk perilaku yang baik seperti menjadi lebih giat belajar, rajin beribadah, selalu waspada dan menjadikan masa depan yang cerah, sehingga mendorong kita untuk berbuat kebaikan, menjaga keharmonisan, serta mengembangkan akhlak mulia dalam setiap aktivitas. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus untuk rekan kita Arya. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, bisakah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan? Nah, pertanyaan pertama, apa makna dari al-alim? Oke, bagus. Maha mengetahui. Selanjutnya, apa makna dari al-basir? Maha melihat. Oke, bagus. Terakhir, apa arti dari as-sami'? Maha mendengar. Bagus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah paham semua terkait dengan pembelajaran Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan sesuai dengan Asmaul Husna yang sedang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, bagus. Bisa disiapkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku sekalian.